Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua dan selamat datang dalam sesi debat olahraga. Untuk kesempatan ini, mosi yang akan didebatkan adalah penggunaan bahasa Inggris merupakan bahasa utama di sekolah-sekolah Indonesia. Aturan debat kali ini, setiap orang diberi waktu 1 menit dan maksimal 4 menit. Saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Akila dan saya adalah moderator untuk sesi debat ini. Sebelum kita mulai sesi debat ini, saya akan memperkenalkan tim pro dan kontra. Untuk tim pro, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Isagaguna dari tim pro. Saya Umara Faiza Farabazi dari kelas Harvard dari tim pro. Saya Rani Firdaus dari sekolah Harvard. Saya Zeti Kalehai dari sekolah Harvard tim pro. Dan untuk tim kontra, silakan memperkenalkan diri. Halo, selamat siang semuanya. Saya Tania Eti Rubiasafa dari tim kontra. Selamat siang, saya Fikra dari tim kontra. Selamat siang, saya Citra Hatumuda dari tim kontra. Karena semua yang sudah diperkenalkan, silakan untuk pembicara satu dari tim pro dan memberikan argumentasi terkait mosi ini diberikan waktu dimulai dari 1 menit. Saya sebagai tim pro setuju jika ada sistem penggunaan bahasa Inggris di sekolah Indonesia. Menurut ahli neurologi Aristotle, bahasa berkas daya berpikir otak akan lebih utuh. Bagi peserta di sekolah, bahasa Inggris diperlukan agar bisa mempelajari ilmu yang ada di penjuru dunia dan memberikan peluang yang besar untuk bisa bersaing di dunia internasional. Untuk di masa depan mereka, bagi perusahaan, bahasa Inggris diperlukan agar perusahaan tersebut memiliki pekerjaan yang mampu bersaing di dunia internasional dan menjalin hubungan dan kerjasama antar negara yang bisa mewakilkan sebuah perusahaan. Sudah 1,5 miliar orang di seluruh dunia yang berbicara bahasa Inggris baik secara asing maupun sebagai bahasa awal dibandingkan bahasa Indonesia hanya digunakan oleh 300 juta orang secara global. Dari bagusnya lagi, bahasa Inggris dapat memperluas wawasan. Masyarakat Indonesia akan memiliki wawasan yang lebih luas jika dapat bahasa Inggris dan rutin menggunakannya untuk mencari informasi. Sekian dari saya. Siapa untuk tim pembicara dari kontra diberi waktu saat mulai bicara. Izinkan saya membantah tim pro. Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa maksud dari penggunaan bahasa Inggris di sekolah merupakan baus utama, berarti penggunaan bahasa Inggris dalam kesehari-hari pun dilaksanakan di sekolah. Penggunaan bahasa Inggris yang terus-menerus dapat merupakan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita tidak seharusnya merupakan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dikhawatirkan dengan penggunaan bahasa Inggris di sekolah dapat menghapus rasa nasionalisme pada anak. Maksud saya di sini adalah seharusnya penggunaan bahasa asing harus lebih difokuskan dalam kegiatan akademis atau kerja dan tidak dibawa ke dalam interaksi dalam masyarakat. Karena fungsi dari penguasaan bahasa asing hanya untuk kepentingan dalam meningkatkan karir, melanjutkan studi, ataupun menambah wawasan. Sedangkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa penghubung dan bahasa pemersatu. Namun di sini bukan berfokus pada pelarangan mempelajari bahasa asing, akan tetapi dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Akan lebih disarankan kita lebih mencintai bahasa nasional serta bahasa daerah untuk terus digunakan dalam interaksi sehari-hari. Secara formal saat ini, bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia mulai dikenal secara luas, yaitu sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan.
dalam Sumpah Pemuda ada satu bagian yang menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mengakui berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan karena melihat peluang bahwa bahasa Indonesia dapat mempersatukan bahasa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku dan etnis. Dalam hal ini, digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melemahkan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai penghinaan terhadap Sumpah Pemuda. Tidak menghargai jasa pahlawan yang memperjuangkan bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sekian dari saya, terima kasih. Sedangkan untuk pembicara dua untuk tim pro, dimulai dari satu. Terima kasih atas pendapatnya, tetapi saya harus membatanya. Pokoknya bahasa Inggris seperti yang bilang, mungkin takut muridnya akan lupa bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris akan dipakai di sekolah, dan bahasa Indonesia akan dipakai di rumah dengan keluarga dan orang tuanya. Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, menurut Naya Aranti dari Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri, kemampuan keterampilan dalam berbahasa sangat diperlukan dalam pendidikan untuk meningkatkan persaingan global dan menjalin kerjasama antar perusahaan negara. Bahasa Inggris adalah bahasa yang global, jadi untuk akan lebih berguna jika murid bisa berbahasa Inggris lebih lancar. Untuk dan bahasa Inggris juga bisa lebih mudah meningkatkan karir. Banyak perusahaan multinasional yang menambahkan sebagai bahasa sebagai salah satu kualifikasi karyawan baru, dan jadi untuk masa depannya lebih baik jika murid berinteraksi. Terima kasih. Untuk tim pro silakan bicara saat. Terima kasih atas pernyataannya. Di sini saya juga memberikan pernyataan saya. Tadi kan bilangnya kemampuan keterampilan dalam bahasa sangat penting untuk di masa depan kan. Dilansir dari www.cnnindonesia.com, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari, sedangkan bahasa Inggris sendiri sebagai modal awal untuk bahasa yang datang. Tapi menurut saya, kenapa tidak menggunakan kedua bahasa ini untuk modal kelangsungan hidup kita? Belajar budaya asing itu normal, tetapi tetap harus seimbang. Dan juga belajar bahasa itu anak bisa menjadi bingung gara-gara belajar bahasa asing, dan bisa aja komunikasinya jadi sulit gitu dengan orang lain. Tinggal di lingkungan yang mayoritasnya berbahasa Indonesia, maka bahasa itulah yang seharusnya diajarkan pertama kali pada anak. Istilahnya bahasa ibu. Ini penting karena anak akan berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau bahasa tidak cocok, dikhawatirkan anak menjadi bingung dan tidak bisa berkomunikasi lancar dengan orang-orang di sekitarnya. Usia kritis dalam menguasai bahasa ibu adalah antara 2-4 tahun. Menurut salah satu riset, penguasaan bahasa ibu akan berkurang jika diikuti instruksi dasar dari bahasa kedua dalam waktu panjang pada usia prasekolah. Orang tua yang ambisius biasanya akan memaksakan anak untuk lebih aktif berbicara bahasa asing. Padahal cara itu akan membuat si kecil semakin bingung dan kehilangan percaya diri. Dan juga anak beresiko menghadapi masalah intelektual. Sering dengar kan, anak bicara campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu kalimat. Ini sama sekali tidak keren loh. Justru mencampur adukan bahasa seperti ini akan mengacaukan cara berpikir anak karena beban kognitif tambahan pada pusat di otaknya yang dapat memengaruhi masalah intelektualnya. Dan juga anak menjadi lebih lambat dalam belajar bahasa. Belajar bahasa secara bersamaan, terutama di usia dini, akan membatasi jumlah kata yang dapat dipelajari anak dalam satu waktu tertentu. Misal, anak memiliki kapasitas
untuk menguasai 20 kosakata baru bahasa Indonesia per bulannya. Ia mungkin hanya bisa menguasai 10 kosakata baru dalam bahasa Indonesia dan 10 kata-kata baru dalam bahasa asing. Hal ini tentu saja akan memperlambat perkembangan bahasanya. Dan juga anak tak mengenal budaya aslinya. Sejatinya anak mengenal budaya aslinya salah satunya lewat bahasa. Jika jarang menggunakan bahasa aslinya, ia bisa saja tak kenal dengan budaya sendiri. Artinya negeri ini bakal kehilangan salah satu penerus budaya bangsa. Dengan menguasai bahasa ibu secara mantap, ia pun dapat menggali budaya negeri sendiri melalui berbagai cerita dari buku, video, dan media lain yang disukai. Terima kasih. Untuk tim bicara ketiga, info, silakan diberi waktu 1 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tidak setuju dengan argumen yang dari tim kontra. Secara teori, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari dan bahasa mengajar akan lebih baik. Selain kita bisa mempelajari bahasa asing, kita juga secara tidak langsung membangun bangsa Indonesia yang lebih maju. Bahasa Inggris banyak digunakan oleh semua orang, dan dengan ini bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Bahasa Inggris hampir digunakan 1,45 miliar orang yang sudah tercatat dari 2020. Banyak orang Indonesia yang dituntut untuk bisa berbahasa Inggris, karena dengan ini kita bisa bernegosiasi dan berhubungan secara internasional. Kita juga bisa mengetahui perkembangan di dunia dalam bidang perekonomian, politik, perdagangan, dan lain-lain. Terlansir dari artikel Universitas Dwi Jendra, seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris memiliki peluang lebih mudah untuk meraih kesuksesan. Dalam pendidikan juga, bahasa Inggris berperan tinggi, apalagi jika kalian yang ingin berpendidikan di ajang lebih tinggi. Goethe, seorang sastra Jerman, pernah berkata bahwa orang yang tidak mengetahui apapun mengenai bahasa asing sama saja tidak mengetahui bahasa sendiri. Dikutip dari Muslim University, peneliti menyimpulkan bahwa dengan mempelajari bahasa asing, membantu otak berfungsi lebih efisien dan membantu menjaga otak tetap tajam dan sehat. Terima kasih. Untuk tim kontra, silakan. Mulai saat Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mengambil dari argumentasi dari Desi Rianti, Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret. Eksistensi penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan mengalami penurunan. Hal ini dapat terbukti dengan jarangnya diperoleh nilai sempurna 100 pada ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia, baik dari jenjang SD, SMP maupun SMA. Banyak siswa yang kesulitan mengerjakan soal ujian nasional. Banyak siswa yang justru nilainya di bawah nilai rata-rata atau standar dengan nilai batas kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang harus dicapai siswa. Hal ini dipengaruhi karena minat siswa terhadap bahasa Indonesia yang rendah. Selain itu, terdapat paradigma guru dan siswa yang salah terhadap bahasa Indonesia. Siswa tidak boleh mendapat nilai bahasa Indonesia 5 atau kurang, dan guru diwajibkan untuk mengatur nilai siswa jika ada mendapat nilai kurang selain itu. Terdapat alih kode dan campur kode dalam dan bahasa yang membuat bahasa Indonesia semakin mengalami penurunan. Sering dengan perkembangan zaman, sebagai dampak arus globalisasi, penggunaan bahasa Indonesia mulai terpinggirkan oleh bahasa Inggris karena sekolah mewajibkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar bagi sekolah bertaraf internasional seperti ESDI dan SD. Hal ini berdampak pada eksistensi pembicaraan siswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dari segi lafal, ejaan maupun untuk menjalankan tim Terima kasih telah membagikan waktu kepada saya dan pendapat tim kontra. Sekarang saya akan menyampaikan pendapat kalian. Menurut saya, dari pendapat kalian, bahasa Inggris sering digunakan dalam penyampaian informasi dan pengetahuan, sehingga masyarakat akan memiliki wawasan yang lebih luas jika dapat berbahasa Inggris dan rutin menggunakannya untuk mencari informasi, dan juga dapat mengangkat citra negara di mata global. Di forum internasional, komunikasi dilakukan dalam bahasa Inggris
baik, sehingga citra negara pun akan terlihat lebih baik. Terakhir, dapat memajukan bangsa. Masyarakat Indonesia yang mampu berbahasa Inggris akan mampu bersaing secara global dalam berbagai aspek kehidupan. Kesuksesan ini tidak hanya akan mengharumkan nama bangsa, namun juga bisa membawa kemajuan negara kita. Terima kasih untuk tim dalam memberi argumentasinya. Sekarang kita masuk ke dalam sesi kesimpulan. Silakan untuk tim Pro untuk memberi kesimpulan dari semua argumentasi. Untuk tim kontra, silakan memberi kesimpulannya. Terima kasih. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan. Jika kita amati sejak dari bangku sekolah dasar, bahkan saat masih bangku tengah, anak-anak pun anak didik sudah diberi beban pelajaran bahasa yang pertama, tentu saja bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah bahasa daerah. Pada umumnya, kedua bahasa ini dipakai sebagai bahasa pengantar saat belajar di sekolahnya. Beban belajar bahasanya akan bertambah bila mata pelajaran bahasa Inggris juga dimasukkan ke dalamnya. Hal ini dianggap sebagai beban psikologis bagi anak karena mendapat arti yang kompleks. Anak harus menguasai lebih dari dua bahasa yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Hal ini malah dikhawatirkan bisa merambat proses penyerapan otak anak terhadap belajar bahasa asing. Akibatnya dikhawatirkan anak akan malas mempelajari bahasa asing atau bahkan mengalami kemunduran di dalam proses belajarnya. Atau malah lebih parah lagi akan untuk sistem bahasa yang dikuasai sebelumnya. Memang seiring dengan perkembangan zaman kita membutuhkan anak-anak atau generasi yang terampil berbahasa Inggris. Namun bukan berarti anak-anak harus dipaksakan untuk belajar bahasa Inggris hanya karena sebuah tuntutan tanpa memperhatikan situasi dan kondisinya. Karena meskipun otak-otak anak lentur, namun tetap akan mampu bila dibebani oleh lebih dari dua hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi pengaturan waktunya harus tepat. Sebab jika kerja otak anak diforsir untuk satu bidang saja, yaitu hanya belajar bahasa asing saja, maka fungsi otak anak akan terlambat untuk belajar hal yang lain yang juga penting. Tidak dipungkiri bahwa zaman sekarang ini belajar bahasa Inggris merupakan suatu keharusan. Dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, seorang akan mampu meningkatkan performanya di segala bidang, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, dan relasi bisnis serta di bidang lainnya. Namun, bila dipaksakan, maka perkembangan bahasa anak akan terganggu baik dalam segi bentuk kata, penggunaan kosakata, struktur kata dasar, dan penyimpangan lainnya. Jadi, dengan kata yang saya ini, tentu saja saya sangat tidak setuju. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas sesi debat kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga debat kali ini memberi manfaat dan pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kedua tim yang telah juga sama melakukan perdebatan terkait mosi bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Indonesia. Dan tadi sudah kedua belah tim sudah berargumentasi baik yang pro maupun kontra. Tentunya ini belajar ya bagaimana kalian menyampaikan suatu argumentasi kalian, penolakan kalian di dalam sebuah forum. Yang pasti data dan fakta itu sangat penting untuk kalian gunakan sebagai alasan atau argumentasi dalam berpendapat. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini semuanya. Bapak harap ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dari Bapak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siangnya salam sejahtera.